Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada siaran YouTube pada hari ini. Lanjutan dalam pengkajian surah-surah Al-Quran, yaitu lanjutan surah Al-Saffat, yang insyaAllah kita akan mengkaji dan mensyarahkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah akan menganugerahkan kepada kita, yaitu penyampaian-penyampaian yang dapat kita ambil sebagai hikmah dan supaya kita pandai di dalam melaksanakan tugas di dunia, jangan sampai kita terseret ke dalam rayuan-rayuan setan. Nauzubillah min zalik. Dalam ayat ini kita langsung dengan ayat 40 dengan qorinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramuna fi jannatin na'im ala sururin متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها حول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال والله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا
Sadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin, mukminin, mukminat, para YouTuber yang sudah mengikuti acara ini, insyaallah kita akan memberikan pemahaman tentang bagaimana keadaan orang-orang mukmin di dalam surga. Pada ayat 40, yaitu hamba Allah yang Allah itu akan memberikan balasan kepada orang-orang mukmin di dalam surga, yaitu menjadikan mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Bukan di dunia saja mereka itu mendapatkan rezeki, namun Allah akan mengembalikan rezeki itu di dalam surga. Yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang dimuliakan. Karena orang yang memakai surga atau orang yang memakai dunia itu sebagaimana orang-orang yang memilih atau dia mempunyai harta, mempunyai bekal untuk kembali kepada Allah dengan cara seperti yang telah kita sampaikan, dengan adanya ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah, dan ilmu fiqh di dalam menentukan bagaimana ibadah-ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surga-surga yang penuh nikmat itu atas tahta kebesaran berhadap-hadapan, mereka itu duduk seperti kita mendatangi majelis ta'lim, mendatangi di dalam proses penguburan seorang anak Adam yang meninggal, kita datangi, menziarahi, dan takziah kepada rumah-rumahnya. Begitu pula berdekatan sambil kita menikmati makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Maka warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Maka apa yang diedarkan itu, mereka itu adalah gelas-gelas kecil yang berupa isi khamar, ya, air sungai yang mengalir di bawahnya. Maka yang diharamkan di dalam khamar itu, kenapa? Di dunia itu khamar tidak boleh, berzina tidak boleh, yaitu berjudi dan lain sebagainya. Karena itu dikembalikan di zaman nanti, yaitu di surga. Kemudian tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tidak mabuk karenanya. Kenapa? Karena memang betul-betul khamar itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memabukkan, ya. Maka di dalam posisi di sini mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya, ada jelita matanya, yang memang di saat itu umur kita sama 18 tahun, namun oleh kita sebagai orang laki-laki, sebagai aulia, sebagai anbiya, sebagai waliullah, itu diberikan tambahan-tambahan, ya, bidadari yang berganti-gantian. Yang namun tidak ada cemburu-cemburu di sana, tidak ada kecemburuan oleh bidadari itu. Yang namun itu adalah hak mereka melayani dari setiap apa yang telah dikembalikan kepada seorang pemimpin dunia. Maka ayat 49, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Artinya apa? Mereka itulah sajian-sajian atau bidadari-bidadari itu adalah yang disimpan. Usaha-usaha kita di dunia ini, maka Allah adalah menyimpan hasil kepada kita. Maka ayat 50, lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Ini dalam proses percakapan apa? Yaitu berkatalah salah seorang di antara mereka, sungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Ini mereka itu saling membicarakan masalah-masalah lalu, ya, di mana mereka di dunia itu melaksanakan sebuah ini, sebuah itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Maka mereka itu bisa menceritakan di dalam surga. Bukan berarti mereka tidak ingat masa lalu, pasti. Maka ayat 50, berkatalah salah seorang di antara mereka, sungguh aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Nah, mereka itu punya teman. Ada teman yang baik, ada teman yang jahat. Nah, perbuatan baik, perbuatan jahat, semuanya mereka ingat. Maka di sana sudah dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka ayat 52 yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari pembangkit? Nah,
Inilah yang disebut dengan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang mukmin yang pasti sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Kenapa? Karena mereka itu punya iman. Apabila kita seorang mukmin yang tidak lengkap dengan iman, maka apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah apa saja, itu tidak lengkap. Maka yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah iman. Iman kita itu bagaimana? Karena kunci ibadah adalah iman. Kunci surga adalah orang-orang yang memiliki daripada iman yang sebenar, yaitu iman kamil. Kalau yang namanya oleh Rasulullah itu insan kamil. Maka kita sebagai umat Islam yang selalu mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW terus harus mengambil langkah-langkah Nabi. Nah, ayat ke-53, apakah kita bila telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ini bahasa di dalam surga, ya. Kalaupun di dunia pernah kita bertanya, kalau tidak, kenapa kita harus percaya kepada hari pembangkit? Nah, pertanyaan ini diulangi oleh seorang yang membicarakan di dalam surga itu. Ada kawan-kawan kita yang berkata, pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Nah, berarti orang yang bertanya tentang apakah kita dibangkitkan, apakah orang tuaku akan ada di sana nanti, bagaimana? Ini ditanya kepada temannya. Maka temannya itu mengatakan, betul. Ya, kamu akan ditanya ini dan itu, aku akan mendapatkan di sana, bertemu kembali dengan orang tuamu dan sebagainya. Maka temannya itu kadangkala ada orang yang tidak percaya, seperti orang kafir yang di belakang kita katakan kemarin. Orang kafir kalaupun kita mengatakan sesuatu tidak akan dia terima, bahkan diperolok-olok, bahkan Nabi saja dikatakan orang-orang pendusta. Nabi saja dikatakan orang-orang yang bohong, tukang sihir dan lain sebagainya. Maka ayat 55, maka ia meninjaunya lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Nah, berarti tanpa iman kita kepada yaumil akhir, maka kita ini akan dimasukkan ke dalam neraka jelas. Maka ayat 56 ia berkata pula, demi Allah sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Nah, ada seorang teman di dunia itu bertanya yang demikian, yang bisa mengikuti jalur temannya yang melangkah kepada jalan benar. Maka di dalam surga juga mereka berkata-kata, sungguh aku kalau tidak aku dengar kamu, maka aku sama dengan kawanku yang sudah di neraka itu. Itu dalam percakapan mereka sambil mereka menenggak daripada khamar, menenggak daripada susu, menenggak daripada madu dan air sungai yang mengalir di bawahnya. Ini yang menjadikan pembicaraan selanjutnya. Maka ayat 57, jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Berarti ada nikmat di dalam dunia ini, ada anugerah di dalam dunia ini, ada sesuatu yang menjadikan kita narik-menarik di dalam proses yaitu untuk langkah ke surga atau langkah ke neraka itu sambil narik-menarik antara setan, antara para ulama, para aulia, para anbiya dan lain sebagainya, itu tarik-menarik kemana umatnya akan dia membawanya. Maka ayat 59, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. Ini pengembalian seorang teman yang memang dia punya akal, dia punya nasihat tentang teman-temannya yang sudah mengikutinya. Berarti tidak ada lagi kematian di surga. Maka kematian itu pertama kali di dunia ini. Maka dari kubur, dari yaumil mahsyar, timbangan atau kepada siratal mustaqim, ini sudah selamanya, yaitu yang namanya disebut dengan alam baka. Maka ayat 60, sungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Ya, berarti setelah mereka berembuk dan berkata-kata di hadapan masing-masing, maka percaya dan mereka itu sudah nyaman di dalam posisi kenyamanan di dalam surga, bahkan tidak dimatikan lagi. Maka kemampuan dalam proses mengingat dan menjaga saling satu persatu, persatuan dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kesenangan di dalam surga. 61,
Untuk kemenangan serupa itu hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Berarti orang yang bekerja di dunia ini berusaha untuk mencari bekal supaya bekal itu tidak tertarik kepada neraka, justru kerja itu mesti tarik kepada surga. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama bekerja untuk lillahi ta'ala, karena semuanya itu adalah dianugerahi atau dirahmati atau mempunyai nikmat di situ. Akan kita berusaha untuk melakukan atau membagi-bagikan atau memberikan sedekah, memberikan suatu infak kepada orang-orang yang dibutuhkan, maka kita ini akan diberangkatkan ke dalam surga seperti yang demikian. Maka dalam proses ini kita akan menjadikan diri kita sebagai tukang di dalam dunia ini, atau menjadi seorang hamba, seorang ahli, seorang ulama, seorang yang ikut jalur Nabi Adam alaihissalam. Mungkin ini yang dapat kita serahi dalam pertemuan ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi besok yang lebih mantap lagi dalam pengkajian ayat Al-Quranul Karim. Dengan demikian kita padai saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.